belakangan mungkin kalau yang perhatikan Instagram saya udah agak jarang posting tentang yang syahadat. Tapi setiap hari ada orang syahadat 7-11 orang. Masya Allah. Yang syahadat jalan terus nggak? Jalan, alhamdulillah. Di sini aja udah 2 hari ya kita ya. Setiap hari ada yang syahadat. Masya Allah. Setiap hari ada yang syahadat. Ini baru di Makassar loh. Kalian bisa bayangin nggak, Indonesia 33 provinsi. Kalian bisa bayangin nggak, 167 negara di dunia. Kalian bayangin nggak, Allah itu hadirkan setiap saat syahadat. Tapi perlu nggak saya posting setiap hari? Ya nggak perlu juga. Kadang-kadang itu harus kembali ke diri kita. Niatnya apa pada saat posting? Niatnya dapat apa? Dapat likes? Dapat follower baru? Dapat viewer baru di YouTube? Sampai hari ini saya nggak punya YouTube loh. Saya nggak punya YouTube. Masya Allah. Kalau ada yang mau nanya berapa banyak yang sudah syahadat, itu lebih dari 65.000 orang. Masya Allah. Lebih dari 65.000 orang di Indonesia aja. Kalau saya posting terus di Instagram, itu nanti dikirain apa? Spam. Yang jualan obat kurus tahu nggak di Instagram? Atau obat peninggi badan, itu musuhnya Taki Malik itu. Dicoba dulu kakak, nambah 10 cm dalam 1 minggu. Taki itu suka marah-marah. Iya. Perlu nggak? Nggak perlu. Sesekali perlu nggak? Sesekali perlu. Sebagai apa? Pengingat diri sendiri. Ya. Ini biasanya di kajian akidah. Aku biasanya ngisi kajian khusus yang kalau akidah ya memang bicaranya hanya tentang akidah. Kita tanyain ke diri kita sendiri pada saat posting kita mau apa. Jadi kalau pulang nanti mau tidur. Kalian tanya ke diri kalian sendiri. Untuk apa kalian hidup? Untuk apa saya hidup? Saya sering bilang ke tim saya, terutama tim lapangan Mualaf Center, kalian tanya ke diri kalian, jika kalian berani berdoa, maka mintalah sama Allah. Ya Allah, kalau saya hamba ini tidak lagi berguna untuk agamamu, matikan saya segera. Karena saya tidak mau memperpanjang dosa saya di dunia ini. Matikan saya dengan segera. Setiap individu kita ajarkan mereka. Ini orang-orang Mualaf Center ada di depan. Setiap individu Mualaf Center keluar dari rumah untuk berdakwah, maka pesankan ke istrimu, pesankan ke orang tuamu, pesan ke istrimu, Ummi, istriku, jangan kau doakan saya selamat dalam perjalanan dakwah kali ini. Doakan saya mati dalam kali ini agar menjadi fisabilillah. Pernah ada suami yang ngomong gitu? Selain yang depan. Berani ngomong seperti itu? Harus berani. Kita muslim. Itu yang membedakan kita dengan orang kafir. Ya. Ini pembekalan akidah yang biasa saya berikan ke mereka tim lapangan. Jadi timnya Mualaf Center bukan cuma ikut-ikut aja, hura-hura ke sana ke sini. Di mana ada Hijrah Fest kita ikut. Nuntun syahadat di sana sini. Nah, pembekalannya adalah seperti ini. Kau keluar dari rumah, pastikan itu untuk berdakwah atau berjihad, yaitu mencari nafkah untuk istri dengan anak. Maka jika kau mati di saat itu terjadi, insya Allah fisabilillah. Insya Allah fisabilillah. Dan pastikan itu semua yang kau lakukan hanya untuk Allah. Sama seperti judulnya hilang, nggak balik lagi judulnya. Bisnis ikhlas. Yang tadi ada judul di sini ya. Itu saya yakin itu kalau kalian mau berbisnis, ngapain repot sama manusia lain? Karena Allah sudah janjikan bisnis dengan Allah itu adalah satu-satunya bisnis yang tidak akan merugi. Satu perdagangan, satu perniagaan yang tidak akan pernah merugi adalah berniaganya kita untuk Allah.
Jadi tadi si kopi ikhlas tadi, kenapa konsepnya minum sepuasnya, bayar seikhlasnya? Karena setiap gelas yang sudah kita keluarkan, sudah kita ikhlaskan untuk sedekah. Jika dia memberi masukan uang, berarti itu Allah yang atur, rezeki dari Allah. Dan itu sistem syariah yang sudah dibangun sedemikian rupa. Dan alhamdulillah hari ini barista-barista saya, beberapa diantaranya berstandar dunia, standarnya dunia. Artinya kalau kita ikut kompetisi, bukan kompetisi lokal lagi, ikut kompetisinya di Malaysia, Masya di Allah. Singapura, jenggotan, Cingkrangan, ya, jenggotan. cingkrang, celananya cingkrang, ininya jenggotan, ngebriu pakai peci. Masya Allah, tabarakallah. Kita nggak pernah takut, sama kita nggak pernah malu nunjukin kita ini muslim kok. Emang kenapa lo? Betul. Iya. Dan kita pegang license global. Masya Allah. Jadi kita tunjukin kita ini muslim, bisa nggak profesional? Sangat bisa. Kenapa lo nggak yakin? Betul. Ini Masya ngetik Allah. mulu nih yang sana. Ngetik aja lah. Oke. Iya. Taib. Satu lagi kan? Satu lagi N. Satu pertanyaan lagi. Tapi boleh saya yang tanyain? Atau mereka yang nanyain? Oh iya. Ada lagi yang mau bertanya? Satu pertanyaan sebelum kita tutup. Ada yang mau bertanya? Oke. Kalau gitu, ya boleh maju ke depan. Ini, ya silakan dipercepat. Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya nama saya Abdurrahman. Saya dari Palopo. Ya, saya mau bertanya sama kakak. Kakak saya jadi. Ya, yang pertama, sekarang saya juga lagi buka sebuah bisnis. Saya buka bisnis namanya Melo Studio. Yang saya mau tanyakan sama kakak itu, kan manusia ini materialis kak. Toh kita tidak bisa pungkiri itu, kita manusia ini materialis. Dan saya bertanya sama kakak, bagaimana sistemnya kakak? Kalau misalnya mungkin kakak mau berani buka sama kita, bagaimana sistemnya kakak? Kita minum kopi, minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Kalau misalnya kita mau pikir dari mana kakak dapat keuntungan toh, mendapatkan keuntungan Ya, dari hal yang seperti itu. Jadi sistem apa ya, atau bagaimana sistemnya kakak mengelola sistemnya biar bisa mendapatkan keuntungan dan bahkan dalam 1 tahun saja sudah bisa membuka 19 cabang di seluruh Indonesia. Apakah bisa itu di-sharing-sharing kepada kita semua? Kira-kira Iya. seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sama seperti waktu ngisi seminar yang sama di Malaysia. Apa sistemnya? Ada di judul tadi. Mana sih judul? FOH. Ya. Bisa ditampilin judul Coach Steven. Nah ini. Itu yang dikasih quote, itu sistem manajemennya. Ya, roasting di tempat saya bayar seikhlasnya, minum kopi di tempat saya bayar seikhlasnya, mau konsultasi bisnis kafe, bangun kafe sampai sebesar apapun bayar seikhlasnya. Arsitektur kafenya mau saya bangunin, bayar seikhlasnya. Training, sertifikasi di tempat saya, bayar seikhlasnya. Gini, salah satu quote terbaik dari Robert T. Kiyosaki, mungkin pernah dengar ya. Dia bikin kuadran, bisnis kuadran. Dari employee, self-employee, business owner, investor. Dia pernah bilang, jika kau berhenti mengejar uangmu, maka uangmu akan mengejar dirimu. Masya Allah. Dia bikin seperti itu. Dan quote itu tidak bisa berjalan kecuali dia muslim. Percaya nggak?
Karena Robert Kiyosaki hari ini bangkrut dan kere, miskin. Karena tidak ada agama lain yang menganjurkan untuk berkata ikhlas, bahkan untuk melakukan ikhlas. Hanya Islam yang punya ini. Cuman orang Islam yang punya, yang katanya ikhlas ini cuman orang Islam yang punya. Jadi hanya kita Muslim yang bisa. Kalau antum tanya bagaimana manajemennya, kita itu udah nggak mikirin target produksi. Yang kita pikirin adalah bikin kopi seenak mungkin supaya customer hatinya senang. Begitu hatinya senang, satu pahala masuk ke kantong kita. Beres kan? Kalau dia sampai ngasih uang, itu namanya bonus. Simpel nggak? Takbir. Simpel. Sesimpel itu, men. Kenapa harus complicated? Kenapa harus rumit? Kenapa harus rumit? Kalau lu bisa bikin semudah itu dan Allah sudah anjurkan semudah itu, kenapa kita manusia bikin itu menjadi rumit? Masya Allah. Makanya itu slogan yang dipakai di Indonesia, kalau bisa dibikin susah, ngapain digampangin? Iya kan? Akhirnya yang muncul seperti itu. Padahal kalau bisa kita gampangkan, kita mudahkan dan serahkan ini sama Allah. Allah yang ngatur. Lu kayak nggak punya Allah aja. Saya sering ngomong gitu. Betul. Pada akhirnya ya, lu kayak nggak punya Allah aja, lu nggak percaya Allah itu bisa beresin urusan lo. Lu beresin urusannya Allah dan serahkan itu pada Allah dan ikhlaskan itu dan Allah akan tuntaskan untukmu perkaramu di dunia. Yang lu bilang nggak mungkin, Allah akan bereskan dengan cara yang lebih singkat. Nah, ini kuncinya. Ini sistem manajemen yang aku pakai. Betul. Manajemen ikhlas. Semuanya seikhlasnya aja. Karyawan minta gaji nggak? Minta mereka minta gaji, awalnya mereka kerja. Enggak, saya mau standar gajinya UMR, UMD, UMK, apapun lah. Mana yang lebih tinggi mereka pakai. Iya nggak apa-apa, saya gaji dia. Saya gaji dia terus. Jalan 2 bulan, 3 bulan mereka sendiri yang bilang, kok kayaknya enakan bagi hasil deh. Masya Allah. Iya, mereka akan balik ke situ. Betul. Sayangnya nggak boleh ngasih lihat cash flow suatu kafe. Kalau saya boleh kasih lihat cash flow suatu kafe, ya mungkin antum bisa takar sendiri. Bagaimana caranya aku gaji mereka dengan cara bagi-bagi hasil. Masya Allah, luar biasa. Makanya sharing yang ada di tempatku adalah mulai dari OB, runner, sampai barista, semuanya dapat bagian. Walaupun bagiannya tidak sama portionnya. Jadi pada saat ada orang datang mau nawarin kerjasama, siapa ownernya? Saya kalau lagi ada di kafe, sering saya tunjuk siapa? OB. Itu. Lagi nyapo ownernya? Iya itu. Masya Allah. Kok bisa di ownernya? Dia punya saham loh. Ya. Masya Allah, Iya kan? Dia punya share, dia punya saham. Silakan ngomong sama ini. Masya Allah. Jadi, makanya ini saya bilang bisnis di dalam Islam pasti akan memuliakan. Akan memuliakan saudara kita. Kita nggak akan merendahkan saudara kita. Kita akan memuliakan dia. Iya, inilah dia. Bisnis dengan caranya Allah. Masya Allah, Masya Allah.